pakai rumus ini. Nah, kurang tepatnya karena kalau eh yang K aksen ini nih kondisi krioskopi istilahnya. Jadi bukan buat KF langsung. Nggak, nggak bisa dianggap K aksen ini itu sama dengan KF, itu nggak bisa. Beda kondisi. Kayak gitu. Jadi bisa pakai yang rumus ini. Jangan lupa T-nya T kuadrat ya ini tadi. Kayak gitu. Yang nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 yang dari soalnya diketahuinya apa aja? Mau ngitung apaan sih di nomor 2 ini? Mau menghitung tekanan osmotik. Mau ngitung tekanan osmotik. Nah, yang diketahui apa aja? Karena di sini buat senyawanya diketahui udah buat urea gitu ya. Nah, diketahui dari soal ada 6 gram. Berarti apa ini? Ada 6 gram urea berarti massa. Simbolnya? Simbolnya massa apaan? Nah, yang umum pakai M kecil ya buat nulisin massa. Massanya sebesar 6 gram. Kemudian dia dibilang dilarutkan di sebanyak 1 liter larutan. Berarti apa ini? Volume larutan, Ibu. Volume larutannya. Volume larutannya sebesar 1 liter. Oke. Kemudian yang diketahui lainnya, ada tambahan informasi terkait suhu ya, yang karena ditanyakan tekanan osmotik di suhu 27 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan tadi tekanan osmotik. Apa simbolnya? Pi, Bu. Pakai I. Oke. Ada yang masih ingat rumusnya apa? I sama dengan MRT. M-nya di sini beda dari yang nomor 1 ya. M-nya buat molaritas, konsentrasi. M dikali R kali T. Nah, kita hitung satu-satu yang konsentrasi dulu. Rumusnya konsentrasi? Rumusnya konsentrasi apaan? Mol per volume. Mm-mm. N per V. Ngitung N-nya gimana? Ini saya pecah aja deh, Massa. biar nggak bingung. Gram per ml, Ibu. N per V. Atau massa per dm-nya ya. dm aja lah biar nggak bingung. dm-nya. Terus dibagi volume. Atau berarti dikali 1/V juga. Oke, masanya tadi udah tahu 6 gram. Sekarang kita nyari BM-nya. Kayak tadi, di sini udah diketahui rumus molekulnya urea itu ada NH2 2 kali CO. Nah, ini berarti ada unsurnya ada N, H, C, sama O.
berat berat molekulnya nitrogen berapa? 14 Ibu. Terus H kalau satu, H1, C C 12, 12, O 16. 16. R-nya berapa? N-nya ada N-nya ada 2. 2. Oke, hanya ada 4. 4. Oke. C-nya? Mm-mm. Nih, ini kenapa sama dengan 16? Yang O-nya? 1. Oke, berarti totalnya berapa? 60 Ibu. 60 gram per mol. Sama ya ini tadi satuannya. Oke, BM-nya udah dapat 60 gram per mol dikali 1 liter. Ya, ini kalau misalnya biasanya kan ada yang nulis kayak 1000 per V. Nah, ini V-nya bukan V dalam liter ya nanti kalau yang pakai 1000 per V. Pakai mili. Oke, hasilnya berapa nih? 0,1 ya mol per liter. Itu berarti yang besar ya konsentrasi molaritas. Oke, balik ke rumusnya pi. Berarti ada 0,1. Ya, biar gak bingung tetap aja mol per liter aja deh. Mol per liter dikali R berapa? Satuannya? Satuannya apa? Joule per mol K. Joule per mol. Oke. T-nya? Nah, tadi masih 27 derajat Celcius. Konversi ke Kelvin. Jadi berapa ini? 300,15 Kelvin. Oke, kita masukin. Berapa hasilnya? Ini kalau dilihat satuannya, nah molnya hilang, Kelvinnya hilang, tinggal Joule per liter. Berapa nih hasilnya? 249,54 Joule per liter. Nah, tapi umumnya karena yang ditanyakan kan tadi pi ya, pi tekanan osmotik. Nah, kalau bau-bau tekanan itu kan berarti harusnya lebih umum kita akan ngomong pakai satuan-satuan tekanan. Nah, ini agak nggak umum kan kalau kita bilang pakai satuan Joule per liter. Nah, berarti butuh kita konversi nih buat jadiin satuannya dalam satuan tekanan. Kira-kira yang bisa dikonversi yang mana? Ya, Joule bisa dikonversi ya ke liter ATM. Berarti 1 liter ATM itu sama dengan 101,325 Joule. Atau kalau misalnya bingung, berarti pilih satuan R-nya ini yang konsentrasi gasnya, bukan yang pakai Joule per mol K, langsung pakai yang pakai liter ATM juga bisa. Tergantung. Cuma kalau di sini karena tadi awalnya kita pakai Joule per mol K, berarti kan otomatis muncul di bawah tetap Joule per liter. Nah, berarti perlu dikonversi nih Joule per liternya. Oh, ternyata bisa bahwa 1 Joule itu sama dengan sorry, eh ya 1 liter ATM itu sama dengan 101,325 Joule. Jadi bisa saling silang gitu hitungannya. Ini kalau dihilangin kan berarti Joule-nya hilang.
liternya juga hilang. Nah, tinggal satuan akhirnya pakai ATM. Nah, atau Pi-nya sama dengan ya kisaran 2, coba dihitung lagi ya nanti 2,4 sekian 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 ATM. Nah, kebanyakan teman-teman kemarin ini salahnya itu di sini. Awalnya nulis joule per molka, terus tiba-tiba langsung hasilnya ini ATM. Nggak tahu konversinya dari mana gitu. Kok bisa joule per molka tiba-tiba ke sini? Nggak ditulisin step ini ya, step konversinya. Jadi kalau bisa dilengkapin ya. Sama ini konsentrasinya. Nggak dihitung detail tiba-tiba 0,1. Nah, dapat dari mana ini 0,1? Kan 0,1 ada stepnya. Oh iya, ngitung eh, apa namanya molaritasnya dulu. Ngitung konsentrasinya dalam molaritas. Kayak gitu. Jadi kurang lengkapnya di situ sih rata-rata antara satuan, konversi. Kalau dari rumus yang dipakai udah kebanyakan udah rata-rata benar semua. Cuma detail detail pengerjaannya yang banyak tiba-tiba kok tabnya hilang. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang beda koma-komanya dicek lagi aja. Mungkin ada yang ketelitian hitungnya agak ini. Oh iya, jangan lupa waktu UAS bawa kalkulator ya, jangan sering saling pinjam, bawa sendiri-sendiri. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3 ini disuruh ngapain? Apa yang diminta di nomor 3? Menghitung tekanan total, Ibu. Cari tekanan total dari di sini ada 2 komponen ya yang dicampurin, ada sikloheksan sama aseton. Nah, karena masing-masing ini punya eh dia kan senyawanya juga udah dalam bentuk liquid ya. Jadi waktu dicampurin punya tekanan yang baru gitu, nggak membawa tekanannya masing-masing. Nah, di soal diketahui kalau misalnya tiap mol yang berbeda ternyata punya tekanan awal yang berbeda juga. Nah, sekarang yang ditanyain pada saat udah dijadiin satu, berapa tekanannya? Nah, berarti yang diketahui di sini apa aja? Yang pertama ada sikloheksan ya. Sikloheksan dia punya molnya, molnya sikloheksan ada 1,4 mol, punya tekanan uap murni itu 97,6 torr. Nah, sedangkan aseton dia ada sebesar 2,5 mol, punya tekanan uap murninya 229,5 torr. Oke, yang tadi ditanyakan tekanan total parutannya. Totalnya. Oke, rumus yang dipakai kira-kira rumus apa ini? Saya masih ingat. Ya, P total itu tergantung dari penyusunnya. Misal, kalau misalnya di satu kontainer ini ada zat A dan zat B, tekanan totalnya satu sistem ini, tergantung dengan jumlah molekul yang ada di A dan di B terhadap masing-masing tekanan uap murninya. Nah, berarti yang dilihat adalah total dari
perkalian fraksi komponen penyusunnya dikali dengan tekanan uap murninya. Nah, di sini kita tahu kalau ada 2 komponen. Nah, berarti total dari perkaliannya fraksinya sikloheksan kali tekanan uap murninya sikloheksan ditambah dengan fraksinya aseton dikali tekanan uap murninya si aseton. Nah, sekarang yang dicari harus nyari fraksi. Ada yang masih ingat nyari fraksi itu gimana? Kok di sini yang diketahui kan fraksi yang diketahui mol ya. Berarti ini mau pakai perhitungannya fraksi mol. Kalau tekanan uap biasanya memang umumnya pakai fraksinya fraksi mol sih, jarang pakai fraksi volume. Tapi kalau nanti di perhitungan lainnya teman-teman juga bakalan ada nemu fraksi itu bisa berupa fraksi volume, fraksi berat juga bisa. Jadi kebetulan kalau di sini kita perhitungannya akan pakai fraksi mol. Nah, yang namanya fraksi itu kan berarti berapa jumlahnya. Misalnya yang si A ini tadi terhadap keseluruhannya. Berapa bagian sih? Kalau misalnya A itu tersusun dari 2 komponen, misalnya ada 2 bola gitu ya si A. Nah, sedangkan yang B itu ada 3 bola. Nah, fraksinya A berarti kan total komponennya si A berarti ada 2 terhadap keseluruhan bagian di sistem ini. Berarti berapa? Ada 5 bola gitu kan ya. Jadi 2/5. Sedangkan kalau untuk lihat fraksinya si B, ada berapa kalau fraksinya B? 3/5. 3/5. Nah, hal sama untuk menghitung fraksi mol. Nah, kita tahu tadi ada penyusunnya ada 2 ya, udah tahu masing-masing molnya berapa. Jadi fraksi molnya sikloheksan itu adalah molnya sikloheksan terhadap total mol sistem, yaitu total molnya sikloheksan sama aseton. Ini tekanan uap murninya udah diketahui dari data. Nah, kalau sekarang yang fraksi molnya aseton. Gimana cara ngitungnya? Mol aseton per mol Molnya sikloheksan bagi ditambah mol sikloheksan. Oke. Molnya aseton plus molnya sikloheksan. Totalnya kayak tekanan uap murninya aseton. Oke, sekarang tinggal masukin datanya. Molnya sikloheksan tadi 1,4 mol per 1,4 mol ditambah 2,5 mol. Tekanan uap murninya 97,6 torr. Ditambah yang aseton 2,5 mol dibagi 2,5 mol plus 1,4 mol dikali tekanan uap murninya aseton 229,5 torr. Oke, ada yang masih ingat jawabannya berapa ini hasil hitungnya? Nah, nanti coba dicek kisarannya sekitar 182 sekian torr. Ini rata-rata yang nomor 3 udah banyak yang benar sih. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang tadi secara satuan atau cuma
secara pengerjaan udah banyak yang benar. Ya, ada yang masih bingung sama hitung tekanan uap tekanan total. Ini nanti kalau misalnya senyawanya ada 3, berarti ya tergantung. Ini karena kan sigma ya, pakai sigma. Berarti total komponennya di situ. Kalau ada 5 ya berarti ini dari X1 P1 plus X2 P2 plus X3 P3 sampai plus X5 P5 kayak gitu. Tergantung jumlahnya berapa. Ini sigma karena sigma. Kalau komponennya cuma 2 ya ini sederhana, X1 P1 plus X2 P2. Kalau lebih banyak lagi sampai multi komponen, misalnya sampai 10 komponen ya tergantung. Oh ya, pastikan juga kalau nanti teman-teman kalau pada saat ngitung fraksi, karena tadi ini bagian kan ya. Ini kalau fraksinya A ditambah fraksinya B akan sama dengan berapa? 1. Hmm, 1. 1 ya, 2/5 tambah 3/5. 5/5 atau sama dengan 1. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata habis ngitung terus kalau di total ternyata fraksinya nggak jadi 1, berarti ada yang stepnya yang keliru. Atau mungkin perhitungannya misalnya jadi desimal gitu, ada yang mungkin nggak pas hitungnya. Pokoknya total dari satu sistem ini fraksinya adalah total fraksinya 1. Nggak mungkin jadi 2 gitu ya. Kan namanya aja kesatuan ya cuma 1. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya udah pasti nih, udah yakin. Saya yakin kalau bagian A itu cuma 2/5. Berarti bagian B, kalau misalnya nggak mau dihitung secara, oh ya ini berapa kira-kira. Berarti kan tinggal 1 dikurangi 2/5. Karena jelas di satu sistem tadi totalnya 1. Jadi karena cuma 2 komponen ya berarti pada saat satu keseluruhan ini dikurangi sama yang bagian A doang, sisanya pasti fraksinya tinggal punya B. Oke, sampai yang nomor 3 ada yang mau didiskusikan dulu? Ada? Oke, lanjut yang nomor 4. Nomor 4 yang disuruh hitung, suruh ngitung apa ini? Disuruh nyari apa? Ini ya. Yang disuruh nyari pelarutannya He, helium di dalam air. Nah, karena helium ini gas kan ya, pasti ada bisa kelarutan suatu senyawa di dalam senyawa lain itu tergantung besarannya. Nah, di sini kita ditanyakan adalah berapa sih besaran pelarutannya si helium terhadap air. Nah, yang diketahui apa aja? Ya, apa sih? Yang diketahui, oke, yang pertama yang ada suhu gitu ya. Suhunya karena di sini mau menghitung di air suhu 30, kita tuliskan T-nya 30 derajat Celcius. Kemudian tekanannya pada saat ya standar atmosferik, berarti kira-kira berapa P-nya? 1 atm ya. Kemudian yang diketahui lainnya apa ini? Ada konstanta Henry-nya ya. Konstanta Henry-nya
Ya bisa pakai H atau mau pakai K juga boleh. Atau kalau mau pakai K juga boleh. Besarannya 3,7 kali 10 pangkat min 4 per ATM. Kemudian yang diketahui lainnya, fraksi mol HE di udara 5,24. Oh iya, kan tadi kalau misalnya yang di nomor 3, fraksi mol itu kita tulisin pakai X ya. Nah, sebenarnya yang umum itu ada 2 jenis. Bisa fraksi mol air, sorry. Fraksi mol liquid itu lebih sering dituliskan dengan X. Kalau fraksi molnya gas itu biasanya dituliskan dengan Y. Ini nanti ngaruh kalau kayak di termo biasanya ininya kayak gitu. Intinya sama aja, fraksi mol, cuma biar membedakan fasenya itu apaan. Kalau yang liquid biasanya dituliskan pakai simbol X. Kalau yang gas itu dituliskan pakai simbolnya Y. Nah, berhubung di sini kita ngomongin HE-nya dalam gas ya. Fraksi molnya kita tulisin pakai Y aja. Y-nya HE itu sama dengan 5,24 kali 10 pangkat minus 6. Oke, yang ditanyakan adalah larutannya atau C-nya. Ada yang masih ingat ini pakai rumus apaan? Rumusnya ngitung C. Ya, C akan sama dengan nilainya solubility-nya. Ini sorry, ini K-nya K kecil. Solubility itu sama dengan konstanta Henry-nya dikali sama tekanannya si gasnya, atau di sini berarti tekanannya H-nya. Nah, yang belum diketahui kan ini ya, yang masih diketahui itu tekanan sistem secara total, secara atmosferik itu berapa, tapi untuk P-nya si HE sendiri itu belum diketahui. Nah, jadi kita butuh ngitung si pH-nya dulu. Nah, pHE itu sama dengan tekanan, kan helium itu termasuk bagian dari sistem udara secara total ya. Nah, yang sistem udara secara total kan si 1 ATM ini. Berarti kira-kira berapa sih tekanannya punya HE, itu bisa kita bandingkan dengan nilai fraksi molnya. Jadi Y-nya HE akan kita gantikan dengan P tekanan total. Nah, berapa? Fraksi molnya HE tadi 5,24 kali 10 pangkat minus 6 dikali tekanan atmosferik 1 ATM. Nah, sehingga pHE-nya didapat 5,24 kali 10 pangkat minus 6 ATM. Nah, ini kemarin banyak teman-teman yang tiba-tiba nulisin pHE itu ini, tapi nggak tahu tuh dapat dari mana. Padahal yang diketahui di awal soal itu kan cuma tekanan atmosferiknya yang 1 ATM. Nggak ada tuh data yang menyatakan bahwa tekanan helium itu segini 5,24 ATM itu nggak ada. Nah, harus dihitung dulu dengan menggunakan persamaan ini. Nah, kalau udah baru kita bisa masukin ke persamaan untuk menghitung kelarutan. Jadi tadi C kan sama dengan nilai K. K-nya udah diketahui ya ini. Kita masukkan 3,7 kali 10 pangkat minus 4 per ATM dikali
Sorry. Dikali dengan P-nya HE tadi 5,24 kali 10 pangkat minus 6 ATM. Nah, berapa nih? Ini bisa hilang ya, ATM-nya hilang. Larutannya tinggal berapa? Sekitar 19, sekian kali 10 pangkat ini minus 4 sama minus 6 jadi minus 10. Ini kok molarity. Ya kebanyakan teman-teman kurangnya yang di step ini kemarin. Tapi ada beberapa yang udah menuliskan juga sih. Tuh. Ini cuma informasi tambahan aja biar nggak bingung. Sebenarnya sama aja itu fraksi mol. Cuma yang satu fase liquid, yang satunya fase gas. Kalau ada yang kemarin nulis X juga nggak masalah kok, nggak saya salahin. Oke, nomor 4 ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5, nah ini stepnya agak panjang. Teman-teman kemarin kebanyakan pakai rumus jadi sih ya nomor 5 ini. Jadi stepnya dari mana, kayak tiba-tiba ini kayak gini. Kita coba jabarin. Nomor 5, yang ditanyakan apaan ini? Suruh ngitung apaan? Apa yang dicari? Halo, mana ini? Apa yang dicari untuk nomor 5? Massa molar. Oke, jadi ini kita nggak ngerti gitu ya. Ada benzen yang dicampurin sama suatu senyawa gitu. Diketahui di sini ada ini involatile organic compound. Ada senyawa organik yang tidak mudah teruapkan gitu ya, tidak mudah volatil. Nah, dicampurin sama benzen. Nah, kita yang disuruh cari adalah berat molekulnya si senyawa yang nggak diketahui ini tadi. Nah, kita berarti butuh nyari apanya nih? Kalau dari datanya ini kan ada tekanan uap, kemudian suhu dan massa lain-lain. Berarti arahnya adalah kita nyari tekanan uap gitu ya. Hubungannya dengan tekanan uap gitu. Oke, berarti coba kita bedah dulu ada yang diketahui dari datanya benzen ya. Ada di benzen di kondisi 1 benzennya ada 53,3 kPa itu di suhu 60,6 derajat Celcius. Ini ibaratnya dia murni ya, yang awal ini kondisi murni karena cuma punya benzen aja. Nah, pada saat ditambahkan suatu zat, berarti P benzen tambah X, tambah senyawa X, itu dia turun tekanan uapnya jadi 51,5 kPa. Nah, turunnya ini karena tadi ada tambahan massa suatu
senyawa MX itu ada 19 gram. Dan dia dilarutin Tapi kok pengeluaran dilarutin di masanya benzen sebesar 500 gram. Oke, yang ditanya tadi BM-nya si suatu zat X. Oke. Nah, apa yang perlu dihitung terlebih dahulu? Kira-kira apa ini yang bisa dihitung? Nah, kita bisa nyari, ini sebenarnya kondisi yang awal ini dicapai pada saat molnya sorry. Ini karena ini yang murni ya, ini yang murni. Berarti yang ini. Yang kondisi 2 ini kira-kira berapa sih apa namanya? Fraksinya benzen yang di dalamnya. Nah, sebenarnya prinsipnya itu sama aja kayak yang tadi gitu. Bahwa ada 2 zat berarti P total kan sigmanya X1 sigma XI ditambah PI murninya. Nah, kalau misalnya dijabarkan gini, ini kan solution gitu ya tadi, solution. Nah, ini ada punyanya si solvent sama X-nya solvent sama fraksi. Kita urutin sama kayak rumus atasnya. Fraksinya solvent dikali tekanan uap murninya solvent. Nah, harusnya ditambah sama punyanya komponennya solutnya gitu kan ya. Harusnya. Solut dikali P-nya solut. Nah, tapi karena tadi di awal dia dibilang kalau si senyawanya itu kan involatil atau non-volatil. Jadi, karena nggak volatil, kira-kira punya nggak tekanan uap? Bisa terbentuk uap nggak si zat organiknya ini? Kan nggak bisa ya, karena dia non-volatil. Jadi nggak bisa teruapkan. Nah, otomatis si tekanan uap murninya ini akan 0. Nah, suatu fraksi dikali 0, berarti nilai yang di sini akan 0 semua gitu kan. Ini 0, udah nggak kita anggap. Jadi intinya adalah sekarang tinggal persamaan yang ini. Nah, P solution itu kan ini kan berarti yang ini. Kan ada zat organik yang terlarut di dalam benzen. Nah, P solution berarti P benzen tambah suatu zat organik itu akan sama dengan fraksinya solvent, berarti pelarutnya si fraksinya benzen dikali dengan tekanan uap murninya benzen. Nah, kita tahu data tekanan uapnya masing-masing yang larutannya 51,5 kPa. Fraksi benzennya masih belum tahu berapa. Tekanan uap murni benzen tahu 53,3 kPa. Nah, berarti nilainya fraksi benzen gimana nih cara hitungnya?
Berapa? Berapa? Ayo. 51,5 dibagi 53,3. Oke, berapa hasilnya? 51,5 kPa dibagi 53,3 kPa. Hasilnya berapa ini? Sekitar 0,9662 ya. Oke, udah dapat nih fraksinya si benzen. Nah, kayak tadi, karena di suatu larutan ada dua komponen, ada benzen sama X. Yang benzen udah diketahui 0,9662. Jadi yang X tahu nggak si fraksinya berapa? Zat X ini fraksinya berapa tahu nggak? Ya, kayak tadi ya, total fraksi itu harus 1. Berarti X benzen ditambah X-nya zat organik X itu harus sama dengan 1. Nah, yang belum tahu kan fraksinya zat organik X. Berarti 1 dikurangi fraksinya benzen. Atau kita masukin fraksi benzen tadi udah dapat 0,9662. Atau berarti fraksinya zat X sama dengan sekitar 0,034. Ini sebenarnya mau pakai salah satu boleh sih. Kalau misalnya mau nggak dilanjutin yang ini, karena akan sama aja nanti stepnya yang ke belakang. Boleh pakai datanya yang X-nya benzen ini, boleh pakai data yang X-nya organik. Nah, saya coba pakai data yang X-nya organik aja ya. Nah, fraksi, nah kan balik lagi ke tujuan awalnya. Tujuan awalnya tadi mau ngitung berat molekul. Nah, berat molekul, kalau misalnya cuma diketahui tadi kan ada masanya benzen, ada masanya zat organik, terus sekarang ditambah sama fraksi. Berarti yang kira-kira nyambung, kita bisa bedah dari nilai X. Pakai hubungan mol gitu ya. Fraksi molnya. Fraksi molnya zat X, berarti tadi hitungnya gimana dapatnya? Molnya X dibagi dengan mol total atau molnya zat X plus molnya benzen. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau ngitung yang dari lewat fraksinya benzen juga bisa kan ya? Kalau fraksinya benzen berarti nanti molnya benzen diganti di bawahnya sama aja mol totalnya. Oke, kita hitung sekarang. Kita punya data bahwa fraksinya zat X itu 0,0338. Nah, molnya X tahu nggak? Nah, kalau kita jabarin molnya X berarti kan masanya X dibagi sama BM-nya X. Nah, ini pertanyaannya kan, BMX nggak ngerti ini. Tapi kalau mau masanya X, udah tahu. Tadi di awal di soalnya masanya X 19 gram. Jadi bisa dimasukin. Cuma pertanyaannya yang ini, BM-nya X-nya masih belum diketahui. Kita jabarin lagi, berarti sama aja yang ini, yang atas juga M-nya X, BM-nya X, ditambah masanya benzen dibagi BM-nya benzen. Nah, masanya benzen tadi udah punya ya, udah ada datanya 500 gram BM-nya benzen, bisa kita hitung dulu. Nah, benzen BM-nya berapa? 78. Nah, bisa dijabarin kayak yang di awal tadi ya. Atau misalnya udah, kalau misalnya udah tahu BM-nya berapa, dimasukin. Cuma kalau misalnya nggak tahu, berarti jabarin hitung kayak tadi per senyawanya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 0,0338 sama dengan M-nya X tadi 19 gram
dibagi BM-nya X yang nggak tahu, dibagi masanya 19 gram, BM-nya nggak tahu, plus masanya tadi 500 ya, 500 gram, dibagi BM-nya tadi 78 gram per mol. Oke, berarti gimana nih lanjutannya? Ini bisa yang di bawah penyebutnya, bisa kita pindah ruaskan ya. 19 gram dibagi BM-nya X yang nggak tahu, ditambah 500 bagi 78 udah bisa dihitung. Berapa ini? 6,4103. 6,4103 mol ya. Oke, sama dengan yang ruas kanannya masih 19 gram dibagi BM-nya X, masih nggak tahu. Nah, ini tinggal dikaliin satu-satu ya, ini dikali ini berapa? 0,038 kali 19 per BM-nya berarti masih dapat berapa nih? Sekitar 0,6422 per BM. Ya jangan dilupain ya BM-nya masih karena nggak tahu. Terus yang sebelahnya udah tahu nih, dapat 0,2166 mol. Yang ruas kanan juga masih belum tahu. Nah ini ini sama ini, yang kiri sama kanan bisa dikumpulin jadi satu. Berarti 19 minus ini ada satuannya ini gram. Jadi 0,6422. Per BM-nya X dikurangi 0,6422 gram per BM-nya X. Nah ini 0,2166 mol. Ini kan berarti kalau dikeluarin seper BM ya. BM dipindah ruas. Apa ini jadinya? Ya sekitar seper BM-nya kali 18,3578 gram. Yang kanan tetap. Nah, BM-nya pindah ke ruas kanan. BM-nya X. Berarti berapa nih? 18,35 dibagi 0,26. 21. Sekitar 84, sekian. Nah, satuannya berarti gram per mol. Oke, udah dapat nih. Rata-rata teman-teman kemarin langsung tiba-tiba nyelisihin delta P. Oh, secara konsep boleh sih, bener aja. Cuma saya takutnya teman-teman nanti bingung dapatnya dari mana. Kok tiba-tiba ada delta P. Nah, ini kalau misalnya secara runtun mau diturunin itu kayak gini. Jadi rumusnya sebenarnya awalnya tetap sama ini. P total itu fraksinya suatu zat dikali tekanan uap murninya. Cuma ya ini karena tadi diketahui langsung zatnya yang dilarutkan itu non volatil, berarti otomatis tekanan uapnya akan nol. Tinggal
tekanan uap larutan total itu sama dengan tergantung sama solvennya ini tadi. Nah, stepnya sama aja sebenarnya kalau misalnya mau ngitungnya yang ininya ganti fraksinya benzen. Ini step yang ini akan hilang gitu. Ini enggak kepake. Karena sama aja kan yang ditanyain akan muncul ini nanti. M per BMX itu di bawah ini kan tetap muncul. Boleh aja ada dua cara. Kalau yang pakai X fraksinya organik ya agak nambah ribet aja atas bawah karena sama-sama nggak tahu BMX-nya nggak tahu, yang bawah juga nggak tahu. Cuma kalau pakai fraksinya benzen akan lebih cepet sih nanti harusnya. Cuma secara prinsip sama. Ya yang di sini stepnya teman-teman tadi masih ada yang tiba-tiba ke delta P, kemudian secara satuan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di bawah gram per mol. Tapi stepnya munculnya dari mana, dari atas-atasnya nggak ada. Itu sih yang kurang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 5? Cukup jelas? Ya, yang nomor 6 hampir sama kayak nomor 5 pengerjaannya. Nggak jauh beda. Cuma yang muncul ada 2 kasus gitu ya. Muncul kasus baru pada saat kalau misalnya yang B itu kayak gimana. Ada dikasih kondisi tekanan uapnya itu ditambahi ya. Oh sorry, tekanan uapnya jadi separuhnya tekanan awal zat murninya. Cuma yang stepnya yang A itu hampir sama kayak yang di nomor 5. Oke, coba kita bahas yang di nomor 6. Nah, ini zatnya ganti apa ini? Ya nggak diketahui juga ya, solutnya apaan juga nggak diketahui ya. Pokoknya ada 20 gram solut yang ditambahin di 100 gram. Di 100 gram air. Kemudian tekanan uap zat murninya air itu udah diketahui 23,76 mmHg. Dan tekanan uap campurannya untuk solusinya udah ada juga. Oke, kita tulisin dulu. Tekanan uap murninya H2O itu 23,76 mmHg di suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan pada saat tekanannya H2O ditambah solut gitu ya, ditambah suatu zat X lagi aja lah. Zat X itu tekanan uapnya jadi 22,41 mmHg. Nah, ini kondisinya ada M-nya solutnya atau M-nya X, zat X-nya ini tadi ada 20 gram. Sedangkan masanya air, M-nya H2O atau M-nya solvennya itu ada 23,76, sorry. 100 gram. Oke, yang ditanyakan yang A disuruh ngitung BM-nya solutnya atau BM-nya X-nya. Sedangkan yang B disuruh ngitung
masanya zat X yang perlu ditambahkan untuk menurunkan pada saat P-nya larutannya atau pH2O plus X-nya itu jadi setengahnya tekanan uap murninya H2O. Oke, kita jawab yang A dulu. Stepnya sama kayak yang nomor 5. Jadi tadi kita punya pakai langsung rumus ininya ya, tekanan solution itu akan sama dengan X-nya solvennya dikali tekanan uap murninya solvent. Atau di sini berarti yang P solution itu yang tadi yang kita simbolin H2O plus X. X solvent, solventnya di sini H2O. Tekanan uap murninya berarti tekanan uap murninya punyanya H2O. Di soal P-nya ini 22,41 mmHg kali fraksinya H2O yang kita cari dulu dikali tekanan uap murninya H2O tadi 23,76 mm. Oke, dapat fraksi H2O-nya berapa nih? Dapat 22,41 dibagi 23,76. Nah, sekitar 0,9432 ya. Nah, sekarang kita coba yang pakai cara satunya ya, yang pakai fraksinya, fraksi solvennya. Fraksi solven bisa dijabarin jadi kalau hubungannya dengan mol, jadi gimana persamaannya? Gimana? Fraksinya H2O, berarti molnya H2O dibagi dengan mol totalnya. Mol totalnya berarti penyusunnya ada 2 kan ya, molnya H2O ditambah sama molnya zat X. Sama kayak tadi, X-nya H2O udah diketahui 0,9432. Nah, sekarang molnya H2O berarti hubungannya tadi sama massa sama BM-nya ya. M-nya H2O M-nya H2O dibagi BM-nya H2O per sama massanya H2O per BM-nya H2O ditambah sama massanya zat X per BM-nya zat X. X-nya H2O tadi udah diketahui 0,9432. Massanya H2O berapa? 20. Oh ya, 100 kali. 100 gram. Nah, BM-nya H2O 18 gram per mol. Dibagi sama 100 gram per 18 gram per mol plus masanya zat X tadi. Di soal ada 20 gram yang dilarutkan, BM-nya masih belum tahu karena yang dicari. Jadi 0,9432 kita selesaikan 100 per 18. Berapa nih? 100 per 18. 5,556.
556. Ya, satuannya jadi mol per di bawah sama 5,556 mol plus 20 gram per PM-nya X yang dicari. Oke. Yang kita kali silang berarti 0,9432 dikali 5,556 mol plus 20 gram PM-nya X sama dengan 5,556 mol. Tinggal diselesaikan ya ini. Berapa nih? Dikali. Nah, ini dikali. Berapa nih? 5,244. Ya, sekitar segituan lah. Mol plus 0, berapa nih? 0,9432 kali 20. 18,864 gram per PM-nya X sama dengan 5,56 mol. 18,864 gram per PM-nya X sama dengan 5,56 dikurangi 5,244 sekitar 0,316 mol. Nah, tinggal dipindah ya, pindah luas dibagi. Berarti PM-nya X 18 dibagi 0,3 59,69. 59,69 satuannya gram per mol. Oke, udah nih yang soal A udah kejawab. PM-nya zat X-nya 59,69. Sekarang tinggal yang soal B. Ditanyain tadi, kalau misalnya tekanan uap zat murninya turun, tekanan larutannya atau tekanan campurannya turun menjadi setengahnya tekanan uap zat murninya H2O. Berarti kita perlu tahu dulu, kira-kira tekanan uap campurannya berapa? Uap campuran tadi kita simbolin P ini ya, kita samain aja biar nggak bingung. Atau kalau misalnya mau ditulis P solution juga boleh sih. P2O plus zat X-nya itu berubah jadi setengahnya P tekanan uap murninya H2O. Nah, kita tahu tadi ini P tekanan uap murninya H2O itu 23,76 mmHg. Berarti sekitar tinggal 11,88. Nah, X-nya H2O, fraksinya H2O. Ini kalau misalnya nggak mau dijabarin juga boleh. Ini kan P solution. Sorry, kita pakai rumus awalnya dulu deh. H2O plus X atau P solution itu kan tadi X-nya solvent atau X-nya H2O dikali sama P-nya H2O gitu kan. Jadi otomatis ini X-nya H2O
Itu sama dengan P-nya 2O plus X plus PH2O. Nah, XH2O otomatis P-nya 2O kalau misalnya mau dimasukin angka ya nggak apa-apa. 11,88 mmHg dibagi PH2O itu 23,76 mmHg. Nah, jadi X-nya 2O akan sama dengan setengahnya kan, 0,5. Atau kalau misalnya cuma mau berdasarkan prinsipnya aja, nggak usah dihitung. Tadi kan udah dapet P-nya campurannya, kan setengahnya PH2O. Nah, langsung pakai rumusnya ini. Kita copy aja. Nah, kita masukin XH2O. PH2O ini kan ini udah dibilang PH2O itu setengah pH-nya. H2O plus X itu setengahnya PH2O. Berarti setengah PH2O per PH2O. Nah, PH2O sama angkanya pasti jadi XH2O-nya akan setengah. Nah, sama aja ini kalau mau yang kiri ini kalau mau dihitung masukin secara angka. Tapi kalau yang kanan ini cuma ya udah langsung secara data persamaannya tadi kan udah dibilang oh ya setengah kalinya yang mana gitu. Jadi kalau langsung diturunin dari rumus juga udah langsung dapat sama-sama X2O-nya setengah. Ya, kalau yang kanan lebih cepat lah. Nggak usah dimasukin angka, karena nggak usah dimasukin angka. Nggak usah ngitung pasti angkanya berapa. Cuma karena perbandingannya aja. Tuh. Nah, ini belum menjawab ya. Belum menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan kan berapa zat yang ditambahkan. Nah, ini kita masih baru tahu, oh ternyata fraksi H2O-nya itu setengah. Nah, kalau fraksi H2O-nya setengah, berarti zat satunya kan juga akan setengah gitu. Nah, kalau misalnya kita mau jabarin yang dari kayak awal tadi X2O kan sama dengan molnya H2O dibagi sama molnya H2O tambah N-nya zat X. Nah, X-nya H2O 0,5, N-nya H2O kayak tadi 100 gram per 18 gram per mol dibagi sama ya 100 gram per 18 gram per mol plus N-nya zat X. Nah, ini kalau ini berarti tinggal 0,5 dikali tadi 5,56 ya. 5,56 mol plus N-nya X sama dengan 5,56 mol. Atau kalau dikaliin berarti 2,78 mol plus 0,5 molnya zat X sama dengan 5,56 mol. Nah, dikumpulin yang pindah ruas berarti ini tinggal 2,78 mol. N-nya zat X jadi 5,56 mol. Nah, N-nya zat X itu sama dengan berarti masanya zat X dibagi BM-nya zat X. Nah, BM-nya tahu dari soal yang nomor 1 ya, karena zatnya kan zat yang sama, berarti berat molekulnya mau berapapun jumlahnya, berat molekulnya akan sama. Nah, kita masukin tadi 59, mana tadi? 59,69. Ya,
N-nya ZX dapat 5,56 mol sama dengan 59,69 gram per mol sama dengan mx. So, mx akan sama dengan berapa nih hasil kalinya? Ya, sekitar 332 bla 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 gram. Oke, itu sih. Yang B, kan ada yang mau tanya? Atau ada yang mungkin kurang jelas? Nah, kalau mau diubah tadi mau ngitungnya fraksi ZX juga bisa karena udah tahu fraksi H2O-nya setengah kan ya. Berarti fraksinya ZX juga akan setengah karena 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Tinggal nanti fraksi molnya jabarinnya berarti berdasarkan ZX-nya. Jadi nanti yang di sini NX dibagi N totalnya. N-nya X tambah N-nya H2O. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin kurang jelas? Ibu mau nanya, Iya, monggo. itu kan pas nyari BM-nya itu boleh nggak kalau dia itu cari N-nya dulu, baru di akhir nanti nyari BM-nya? Boleh, yang kayak yang bawah ini kan, ini saya kasih alternatif yang bawah. N-nya masih tetap N kan ya? Iya. Iya, boleh aja. Makanya ini saya kasih 2 opsi cara. Yang tadi, yang atas ini kan langsung saya masukin molnya langsung M per BM-nya gitu kan ya. Ujung-ujungnya sama toh. Nah, sebenarnya kalau ini mau tetap dituliskan N-nya berapa, juga boleh, cuma ditulis nggak langsung, nggak langsung M, cuma di NX gitu. Ya udah sampai akhir kan tetap munculnya NX terus. Nanti berarti pengalinya nanti baru dijabarin di sini NX akan sama dengan massa per BM-nya gitu kan ya. NX-nya tadi tahu berapa angkanya, M-nya tahu, BM-nya nggak tahu. Ya udah tinggal BM berarti sama dengan massa dibagi mol. Kayak yang di bawah ini tadi. Kan molnya berapa? Berarti massa dibagi BM. Sama aja kok. Tinggal teman-teman mau lebih yakin buat nulisnya yang mana, buat nulisnya yang mana. Cuma secara step sama aja. Nah, yang kemarin itu mungkin yang agak kurang lengkap yang di nomor 6B itu, nih tiba-tiba X-H2O itu sama dengan setengah. Kebanyakan langsung tiba-tiba nulis itu. Tapi nggak tahu ada stepnya itu dapat dari mana gitu kan. X-H2O sama dengan setengah itu dari mana. Kok bisa mengartikan P solution yang jadi setengahnya P-nya H2O itu kok bisa jadinya X-nya setengah. Itu yang nggak ada stepnya. Kurangnya beberapa di situ. Lebihnya stepnya nomor 5 sama nomor 6 sama. Ya, nanti buat UAS yang dari saya ada 1 soal yang nggak jauh dari latihan soal ini. Jadi mungkin secara konsep atau teorinya bisa coba latihan-latihan lagi dari yang latihan 6 soal ini. Coba lagi mana yang mungkin masih bingung. Gitu. Udah dikasih tahu kan ya sama Bu Lili sepertinya
untuk pelaksanaan ujiannya close book. Jadi minta tolong kerjasamanya, kerjainnya yang jujur, sesuai sama kemampuannya teman-teman aja, nggak usah nyontek, nggak usah bikin kerepean, atau ya usaha-usaha curang yang lainnya jangan. Ya, kita usahakan sama-sama kerjanya yang jujur, teman-teman juga ngerjainnya yang jujur, biar nanti ilmunya makin berkah gitu. Ya ada lagi mungkin yang dari nomor 1 sampai 5. Mungkin tadi, oh ya kayaknya saya baru ingat kayaknya ada kendala apaan gitu. Kok mau tanya sebelum kita akhiri kelasnya? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau didiskusikan? Silakan dicek di kolom chat, udah saya kirimkan link buat absen, saya batasi sampai 20